Pasien juga bisa mengalami nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, diare, mual, dan muntah. Namun, gejala ini jarang terjadi dan tidak khas pada pasien COVID-19. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan komplikasi yang serius, seperti sindrom gangguan pernafasan akut, pneumonia, atau infeksi paru yang berat, edema paru, dan kegagalan fungsi organ-organ tubuh. Jadi misal yang banyak kena kan biasa paru-paru kan. Nah, kadang-kadang heart yang hati itu juga bisa kena. Bahkan udah pernah aku jelasin juga itu bisa nyerang kidney. Kita itu apa bahasa Indonesianya ya? Ginjal. Pokoknya gitu-gitulah. Nah, itu ada juga tulisannya ginjal. Jadi hati-hati aja karena ini penyakitnya bisa memperparah sistem organ lain juga, bukan sistem organ. Gejala infeksi virus corona yang berat ini lebih sering terjadi pada lansia dan orang yang memiliki kondisi medis tertentu. Jadi biasanya yang berusia 60 atau 65 ya tahun ke atas itu biasa lebih rentan sih guys. Tuh. Terus kita lanjut ke yang pengobatannya. Pengobatan flu biasa udah tahu lah ya, kayak paling obat-obat di apotek, mbak obat flu apa gitu kan kadang, dan jarang sih ke dokter gitu, soalnya obatnya juga gimana ya, kayak nggak perlu resep dokter khusus gitu loh, beda sama penyakit-penyakit yang butuh resep dokter. Flu umumnya dapat sembuh sendiri dalam waktu segitu 4-9 hari, tapi tergantung imun orang juga. Semakin kuat daya tahan tubuhnya, semakin cepat flu itu sembuh. Oleh karena itu dokter menyarankan penderita flu untuk banyak beristirahat, makan makanan bernutrisi, dan minum air putih yang cukup. Yang penting banyak beristirahat aja sih. Sama makannya jangan beristirahat terus nggak makan gitu kan sama aja. Dan minum air putih pasti lah ya, habis makan harus minum air putih. Ya tapi nggak gitu juga sih konsepnya, tapi kalian tahu lah ya harus gimana. Terus sementara untuk meringankan gejala flu, biasanya itu memberikan obat-obat kayak kalian bisa baca sendiri. Biasanya sih yang udah terkenal banget paracetamol ya, kayak udah banyak banget gitu yang make. Terus ada kombinasinya juga di situ. Paracetamol, baru pseudoephedrine sama chlorpheniramine dan guaifenesin. Jujur aku belum belajar farmakologinya juga sih, jadi aku masih agak terbata gitu, maaf ya. Gitu. Nah, sedangkan untuk pengobatan corona ini, gejala COVID-19 yang seperti flu biasa juga dapat diringankan dengan obat flu. Apabila mengalami sesak nafas yang ringan, Anda juga bisa mencoba beberapa cara atau posisi untuk mengatasi sesak nafas. Namun, ingat, Anda tetap disarankan untuk melakukan isolasi mandiri untuk mencegah penyebaran virus ke orang lain. Jadi jangan ngerugiin orang lain juga gitu loh. Untuk kasus COVID-19 yang gejalanya berat, Anda harus memeriksakan diri ke dokter untuk menjalani perawatan di rumah sakit. Pengobatannya resmi untuk COVID-19 belum ditemukan. Namun ada beberapa antivirus yang diduga bisa bermanfaat untuk mengatasi penyakit. Bahkan lagi ada pencobaan vaksin-vaksin ya. Dan pembuatan vaksin itu nggak cepat, bisa langsung diedarin gitu. Walaupun udah dicoba, tapi nggak cepat. Tapi ya udahlah ya, kalau bisa dipakai kenapa enggak gitu loh. Dan pengobatan utama di rumah sakit sejauh ini ditunjukkan untuk menjaga kondisi pasien dan mengatasi komplikasi yang muncul agar tidak berakibat fatal. Terus kalau misalnya kalian kepo, penasaran gimana cara pasien corona bakal sembuh, mungkin aku bakal ngasih suatu itu ya nanti ya, file gitu. Nanti bakal aku share. Oh masih simpen gak ya? Ya pokoknya gitulah, aku pernah soalnya baca gitu, aku juga pernah kepo gitu kan, itu sembuhnya gimana, apa diemin doang, diisolasi sama dokternya, terus cuma dikasih obat-obatan flu atau gimana. Terus aku pernah baca, nanti kalian aku kasih filenya. Cara meminimalisir risiko terkena flu biasa, itu caranya kayak gimana? Jadi ada beberapa cara untuk meminimalisir atau mencegah flu, yaitu rajin olahraga tapi bukan waktu flu ya, karena kalau lagi flu terus kalian olahraga tuh pasti udah nggak fit, tambah nggak fit lagi, terus malah jadi loyo gitu loh.
kayak gak enak aja gitu rasanya lagi sakit disuruh olahraga. Ini rajin berolahraganya tuh maksudnya supaya nggak terkena flu gitu. Perbanyak minum air, istirahat yang cukup, jangan stres, jangan ngerokok juga. Terus juga konsumsi sayuran, terus cuci tangan, sama menjaga jarak dengan orang yang sedang flu. Ya hampir sama lah ya sama COVID, cuma kalau COVID itu harus sampai social distancingnya benar-benar. Terus juga itu sering-sering apa ya, tadi aku mau ngomong apa aku lupa, ya itulah ya intinya, beristirahat aja. Terus sering-sering tidur siang gitu. Terus misalnya biasa tidur jam 12, tidur jam 9 aja biar cepet sembuh. Kalau misalnya nggak pengen minum obat, tapi harus sih ya, harus. Nah, sedangkan kalau untuk corona, itu Anda bisa meminimalkan risiko terkena infeksi ini dengan cara mencuci tangan. Sesuai anjuran WHO yang aku udah share di PPT. Terus gunain masker juga setelah beraktivitas di luar ruangan atau di tempat umum. Terus perbanyak minum air putih. Beristirahat juga yang cukup. Gak nyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang kotor. Menghindari kontak dengan orang yang sedang batuk dan demam atau OTG gitu ya. Kok OTG? ODP, orang dalam pengawasan. Itu hati-hati banget. Terus kalau misalnya ada keluarga kalian misalnya yang jadi status itu, sebaiknya sih disendiriin aja, dikasih kamar sendiri, tempat kamar mandi sendiri, biar virusnya nggak nular ke kalian. Terus kalau misalnya kalian tambah parah gitu rasanya dia, itu jangan didiemin aja, tapi langsung aja call ambulan. Jangan suruh gojek yang nganterin, kasihan abang yang terkena gitu kan. Mending kalian langsung panggil ambulan aja gitu. Nah, kapan harus ke dokter bila mengalami flu? Sebenarnya sih ini kalian udah tahu ya, karena ini udah sering banget, tapi nggak apa-apa aku kasih tahu buat nama-nama ilmu aja. Sebagian besar pilek dan flu akan membaik tanpa pengobatan medis, namun temuilah dokter jika anak-anak atau orang dewasa menolak minum air atau cairan lain. Karena gini loh, kita kan pasti melakukan yang namanya pipis kan. Kalau misalnya pipis terus tapi nggak minum, itu kan pasti bakal dehidrasi, dan itu malah ngeberatin gitu. Udah dehidrasi, tenggorokan kering, lalalala. Terus kita juga lagi sakit flu juga. Terus batuk-batuk, tenggorokan kering kan jadi tambah sakit kan ya. Terus sering muntah. Nah, ini juga bahaya banget sih, karena cairan di tubuh kita itu malah makin berkurang. Apalagi kalau muntahnya itu sama diare, udah cairan keluar dari mulut, cairan keluar dari, mohon maaf, pencernaan, anus gitu kan ya. Jadi kalau misalnya udah dua-duanya itu kena, diare sama muntah, itu bahaya banget. Tapi biasanya kalau orang flu ini jarang kena diare sih, jadi kalau komplikasi. Terus mengeluhkan sakit kepala atau sakit telinga yang hebat, sulit bernafas, batuk terus menerus, batuk dengan mengeluarkan dahak berdarah. Ini dulu aku pernah sih, dan ternyata itu tuh kayak mimisan gitu. Jadi aku mimisan, terus waktu aku kena ngeluarin dahak gitu, ternyata ada darahnya gitu. Tapi itu kalau kena mimisan, kalau biasa enggak sih. Terus demam tinggi yang tidak mempan diredakan dengan paracetamol atau ibuprofen. Terus tidak menunjukkan perbaikan dalam waktu 48 jam. Jadi kalau misalnya kalian tuh sering banget pilek, kayak udah kok selama 1 bulan ini gue kayak ngucur terus ya ini hidung gitu, kalian jangan yang itu sepele, karena pasti ada sesuatu yang salah, something wrong there. Jadi ya udah ke dokter aja gitu, walaupun cuma pilek, cuma sekadar pilek gitu loh. Tapi kan kayak mengganggu gitu. Nah, kalau kapan harus menemui dokter bila terjangkit virus corona, itu bila Anda mungkin terpapar virus corona tetapi tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke dokter. Cukup tinggal 14 hari, yaitu isolasi diri.
Kalau muncul gejala baru deh ke dokter melalui telepon atau aplikasi, jangan lewat Grab atau Gojek atau ojek online gitu. Kasihan pengemudi kita. Sekarang kita ke penyebab flu. Seseorang dapat tertular flu jika tidak sengaja menghirup percikan air liur di udara yang dikeluarkan penderita ketika bersin atau batuk. Selain itu, menyentuh mulut atau hidung setelah memegang benda yang terkena percikan air liur penderita juga bisa menjadi sarana penularan flu. Sedangkan kalau COVID itu kalian udah tahu lah ya, itu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar dari penderita, memegang mulut dan hidung tanpa pencuci tangan terlebih dahulu, dan kontak jarak dekat dengan penderita COVID. Makanya sekarang salaman aja sampai nggak boleh kan, padahal itu nggak lewat kayak air liur gitu, lewat tangan doang. Karena kontak jarak dekat itu bisa nyebabin kalian jadi kena juga gitu loh, kena virusnya juga. Nah ini untuk diagnosisnya kalian bisa baca sendiri, aku mau yang COVID aja. Diagnosis COVID ini guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Rapid test, swab test, sama CT scan. Sebenarnya ini udah aku jelasin di yang PPT yang mana gitu, aku lupa. Udah pernah aku jelasin. Masalah yang tentang COVID-19, ada fotonya juga. Terus aku juga jelasin, udah sih kayaknya itu aja, jelasin pengertian sama foto. Nah kalau misalnya hasil rapid test ini positif, kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus. Namun bisa juga terinfeksi virus lain. Sebaliknya, hasil tes rapid COVID negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Terus ada komplikasi flu biasa. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, flu biasa itu sembuh itu dalam 1-2 minggu. Namun bila telah membaik, gejala kambuh dengan cepat, kemungkinan flu sudah menimbulkan komplikasi berupa infeksi telinga, serangan asma, gangguan jantung, paru-paru basah, atau pneumonia. Radang saluran pernafasan atau bronkitis, radang selaput otak atau meningitis, dan ensefalitis. Sedangkan kalau untuk komplikasi corona, itu pneumonia. Ini sebenarnya udah aku jelasin semua loh ya di itu, tapi nggak apa-apa aku jelasin lagi deh. Pneumonia itu infeksi dari paru-paru, terus infeksi sekunder pada organ lain, terus ada gagal ginjal itu kayak gagal memfiltrasi misalnya, terus jadinya ada darah di urin, terus cardiac injury yang akut, baru ada acute respiratory distress syndrome, dan semua itu bisa mengakibatkan kematian. Mungkin itu ada dulu dari aku ya, karena suatu hal jadi aku mengakhiri ini. Makasih ya teman-teman, jangan lupa dibaca ulang kalau misalnya berkenan, dan kalau misalnya pengen nambah ilmu lagi bisa baca-baca jurnal yang lain. Stay safe di rumah aja, jangan keluar-keluar. Pokoknya semangat deh buat kalian. Makasih ya teman-teman.